Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir membeberkan 5 poin yang menjadi pertimbangan pihaknya mengajukan gugatan pra-peradilan. Pertama, klien kami tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka, kata Ari saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ari menilai, hal itu melanggar ketentuan hukum mengenai jaminan seseorang mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya bisa ditunjuk oleh Tom Lembong sendiri. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya alat bukti yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Bukti yang digunakan oleh Kejagung dinilai tidak sesuai peraturan KUHP. Penasihat hukum menilai bahwa bukti yang digunakan oleh Kejaksaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga penetapan tersangka menjadi cacat hukum, tambah dia. Belum lagi, tidak adanya hasil audit yang menyatakan bahwa terdapat kerugian negara akibat kebijakan Tom Lembong. Selain itu, proses penyidikan dinilai dilakukan secara sewenang-wenang. Keempat, Ari menilai penahanan Tom Lembong tidak berdasar. Tidak ada alasan yang cukup untuk menahan Tom Lembong. Penahanan klien kami dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Tidak ada alasan yang cukup untuk mengkhawatirkan bahwa klien akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, tambah dia. Lanjut Ari menjelaskan, tidak juga ada bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kliennya. Pasalnya, selain tidak ada bukti audit aliran dana, Kejaksaan Agung juga tidak dapat membuktikan upaya Tom Lembong memperkaya diri sendiri melalui kebijakan impor gula yang dikeluarkan. Selain tidak adanya hasil audit yang menyatakan kerugian negara, juga tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi. Tanpa bukti yang jelas, penetapan tersangka ini tidak hanya cacat hukum, tetapi juga berpotensi merugikan reputasi klien kami, tutup dia. Kini, berkas pra-peradilan Tom Lembong telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Evi Sugiyati. Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Penetapan ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Mendak, pada periode tahun 2015 sampai tahun 2016 dengan memberikan izin impor gula saat negara dalam kondisi surplus gula. Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dalam kasus impor gula masih menyita perhatian. Dukungan terus berdatangan setelah Tom Lembong ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, RI. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Nasir Jamil meminta Kejagung harus objektif dan transparan dalam melakukan penegakan hukum. Permintaan itu juga sebagai bentuk dukungan penegakan hukum yang dilakukan Kejagung, sehingga proses hukum yang dilakukan terhadap Tom Lembong tidak dikesankan oleh publik sebagai politisasi hukum atau kriminalisasi alias tahan dulu, bukti belakangan, kata Nasir Jamil, dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Apalagi, kata dia, keputusan impor gula yang dilakukan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan telah melalui rapat koordinasi terbatas, Rakortas, yang diketahui serta disetujui oleh atasannya saat itu. Nasir Jamil mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat agar Tom Lembong sebaiknya melakukan pra-peradilan jika merasa keberatan dan diperlakukan tidak adil. Atau jika Tom yakin dirinya juga terlibat,
Publik menginginkan agar Tom menawarkan diri menjadi justice kolaborator, ujarnya. Dia menjelaskan, sebagian besar masyarakat masih penasaran penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Menurutnya, masyarakat bertanya-tanya apakah penetapan tersangka terhadap Tom Lembong murni ada tindak pidana korupsi atau ada kepentingan lain di luar penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Dia diduga terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah selama menjabat menteri pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Tom Lembong diduga telah merugikan keuangan negara 400 miliar rupiah atas tindakannya memberikan persetujuan impor gula kepada perusahaan swasta, PT AM. Namun, hingga kini Kejagung belum mengetahui apakah ko-kapten tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, tim Amin, di Pilpres 2024 itu ikut menikmati aliran dana tersebut. Managing Director Political Economy and Policy Studies, PEPS, Antoni Budiawan menilai Kejaksaan Agung, Kejagung, salah alamat ketika menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak. Tahun 2015 sampai tahun 2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Tom Lembong dianggap melanggar keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Kemenperindak, nomor 527, MPP, Kep. 9/2004 tentang ketentuan impor gula. Budiawan mengatakan bahwa berdasarkan Kemenperindak tersebut, Tom Lembong selaku Mendak saat itu tidak perlu melakukan rapat koordinasi, rakor, terkait impor gula. Dia menuturkan hal tersebut lantaran pada saat Kemenperindak diterbitkan pada tahun 2004, Kementerian Perindustrian, Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan, Kemendak, bukanlah kementerian terpisah. Kalau kita baca dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2004. Di dalam dia punya peraturan itu tidak ada karena Kementerian Perindustrian dan Perdagangan jadi satu saat itu. Jadi, tidak mungkin ada koordinasi dari siapa lagi, gitu kan? Katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Diskursus.net seperti dikutip pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Budiawan juga mengungkapkan dalam Kemenperindak nomor 527 tahun 2004 itu, tidak ada aturan bahwa hanya perusahaan BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Yang ada adalah importir produsen gula, dan importir terdaftar gula atau IPG dan ITG, jelasnya. Yang kemudian diganti dengan APP dan APU atau Angka Pengenal Impor Produsen dan Angka Pengenal Impor Umum, sambung Budiawan. Kejagung paksakan tim Lembong jadi tersangka lalu. Budiawan berbicara terkait momen saat Tom Lembong menjadi Mendak era Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang baru dilantik pada tanggal 12 Agustus tahun 2015. Ketika dikaitkan dengan kasus ini, dia menilai adanya pemaksaan ketika Kejagung menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka korupsi impor gula lewat Kemenperindak yang diterbitkan tahun 2004.